Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah, ini versi PDF ini sudah di halaman 43, pembahasan tentang fi'il amar. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa minhu ay minal amri la min ghairihi hati. Dan sebahagian darinya, artinya sebahagian dari fi'il amar, la min ghairih, bukan dari selainnya amar, itu hati, bikasrita dengan kasrahta. Artinya menurut dalam kitab Mutammimah ini, hati ini kasrahta fi'il amar. Walaupun ada pendapat lain menyatakan hati isim fi'il amar, tapi di sini hati fi'il amar. Wa minhu, sebahagian darinya amar, bukan dari selain amar. Itu hati dengan kasrah ta. Illa idza tasalat bihi wawul jamaah fayudammu. Ini pengecualiannya kepada kasrah ta. Hati kita baca dengan kasrah ta. Hati artinya datanglah kamu ke sini, marilah. Hati bawakan olehmu juga boleh artinya. Hatu burhanakum. Jadi hati kasrah ta, kecuali barutanya tidak dikasrahkan, illa idza tasalat, bila bersambung dengannya hati oleh wawul jamaah, bersambung dengan waw jama', maka didommahkan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hatu burhanakum, hatu bawakan olehmu akan dalil-dalil kamu. Berarti hatu kata i'rabnya fi'il amar, mabni di atas buang nun. Dia perlu kepada fa'il, waw dhamir jama', mabni di atas sukun pada maharafa fa'il, burhana maf'ul, mudhaf burhanakum mudhaf ilaih, selesai, fi'il amar. Wa ta'ala, ta'ala kita ataf kepada hati, dan sebahagian darinya fi'il amar lagi, yaitu ta'ala. Bagaimana cara membacanya? Bi fathil lami, dengan fathah lam mutlakan, hal keadaan fathah lam mutlak alal asah. Bukan, mutlakan. Ta'ala ini fathah lam mutlak, artinya dalam kondisi apapun dia tetap fathah lamnya. Kalau di atas tadi kasrah ta ada kecualinya, di sini nggak ada kecuali. Selalu ta'ala, ta'ala, ta'ala. Artinya marilah. Jadi mutlakannya di fathah lamnya. Kemudian alal asah fihima. Ini baru sebahagian darinya fi'il amar, yaitu hati dan ta'ala, berdasarkan di atas pendapat yang paling kuat pada keduanya, hati dan ta'ala. Pendapat asah menyatakan hati dan ta'ala fi'il amar. Berarti dari mukabil asah nanti ada pendapat yang menyatakan bahwa hati dan ta'ala bukan fi'il amar, isim fi'il amar yang sering kita dengar. Ada pendapat. Kenapa hati dan ta'ala dianggap fi'il amar? Lidalalatihima ala talab, karena menerima keduanya, menunjukkan oleh keduanya kepada talab. Sebagaimana definisi amar di atas, satu kalimat yang menunjukkan kepada permintaan, perintah, kemudian dia menerima ya mukhatabah. Karena dua kalimat ini, hati dan ta'ala, karena menunjukkan keduanya kepada talab wa qabulihima ya al mukhatabah, karena menerima keduanya akan ya mukhatabah, makanya sangat kuat alasannya bahwa hati dan ta'ala adalah fi'il amar. Selesai. Summa in amarta bihima muzakkaran nahu hati ya Zaid wa ta'ala ya Amru kulta. Kemudian bila engkau memerintahkan dengan keduanya hati dan ta'ala, akan muzakkar, engkau memerintahkan seorang muzakkar. Nahu contohnya hati ya Zaid, bawakan olehmu wahai Zaid, wa ta'ala ya Amru, marilah kamu wahai Umar. Kulta, ini saya engkau mengatakan. Ini beliau pengen mengajarkan cara i'rab. Kulta, jawab in.
In amarta bihima, jika Anda memerintahkan dengan keduanya akan muzakkar, contohnya hati ya Zaidu, ta'ala ya Amru. Ini siang engkau mengatakan pada i'rabnya hati fi'lu amrin, hati fi'il amar, wa kaza ta'ala, demikian pula itu ta'ala fi'il amar. Taqulu fihi fi'lu amrin, engkau katakan padanya ta'ala juga fi'il amar. Wa taqulu fi kullin minhuma mabniyun ala hasfi harfil illah, engkau katakan pada tiap-tiap dari keduanya, baik hati dan ta'ala, mabniyun ala hasfi harfil illah, dibinakan di atas buang huruf illat dari akhirnya tiap-tiap. Ya, karena gini, fi'il amar kan mabni di atas majzum mudhari. Kalau mudhari berarti dan jazamnya hilang huruf illat, dibina di atas buang huruf illat. Fal mahdhuf min hati alia, maka bermula yang dibuang dari hati itu ya, karena ti ya, kasrah menunjukkan kepada ya. Kama fi irmi, sebagaimana yang ada pada irmi. Irmi berarti yang dibuang ya, rama yarmi, yarmiyu. Wa min ta'ala al alif, min ta'ala atah kepada min hati, maka bermula yang mahdhuf dari ta'ala itu alif. Kama fi ikhsya, sebagaimana yang ada pada ikhsya, khasya yakhsya. Ikhsya, nah, fathah menunjukkan kepada alif yang mahdhuf. Wa in amarta bihima muannasan kulta hati, bila engkau memerintahkan dengan keduanya, hati dan ta'ala akan muannas, kulta, nisi engkau mengatakan hati ya Hindu, bawakan olehmu wahai Hindun. Jadi tinggal tambah ya mukhatabah, hati ya Hindun. Wa ta'ala ya tetap ta'ala ya Hindu. Summa taqulu fi i'rabihima, kemudian engkau mengatakan pada i'rab keduanya, hati fi'lu amrin mabniyun ala halfin nun. Bermula hati itu fi'il amar yang dibinakan di atas buang nun. Wa ya'ul muannasatil mukhatabah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan bermula ya muannas mukhatabah itu dhamir yang muttasil pada maharafa itu fa'il. Fa'il hati. Wa kadza taqulu fi i'rabi ta'ala, dan demikian pula engkau kata pada i'rab ta'ala ya Hindu. Kenapa? Li'annal amra mabniyun, li'annal amra yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'ah. Karena amar itu dibinakan akan dianya amar di atas ma yang dijazamkan dengan ya ma akan mudhari'nya amar. Ta'ala fi'il amar mabni di atas buang nun. Kemudian ya dhamir muannas mukhatabah mabni di atas hukum pada maharafa fa'il ya huruf nida Hindu munada mufrad ala mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Selesai. Wa za'ima jama'atun minan nahwiyin anna hati wa ta'ala isma fi'alaini. Menyatakan, za'ima ini mendakwa, menuduh, menyatakan. Menyatakan oleh satu jamaah dari ahli nahu, anna hati, bahwa sungguh hati dan ta'ala itu isma fi'alaini, itu dua isim fi'il. Isma ini tasniyah, isma fi'alaini itu dua isim fi'il. Al-awwalu minhuma ismun linawil. Bermula yang pertama dari keduanya yaitu hati itu isim linawil. Itu isim bagi nawil dengan kasrah waw. Artinya hati itu isim fi'il bagi nawil. Nawil fi'il amar, artinya nawil, bawakan olehmu. Ya, ini fi'il amar kalau nawil, tapi kalau hati bermakna nawil berarti hati isim fi'il amar. Itu maksudnya bermula yang pertama dari keduanya yaitu hati itu isim bagi nawil dengan kasrah waw. Wasani ismun li aqbil, dan bermula yang kedua yaitu ta'ala itu nama bagi aqbil, datang olehmu, bawakan olehmu, menghadap olehmu. Aqbil, menghadap olehmu, artinya ta'al, marilah, menghadaplah, marilah. Jadi ta'ala bermakna aqbil. Selesai tentang fi'il amar. Jadi sebelumnya kalimat ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Sekarang yang huruf. Wal harfu, dan huruf. Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha faqat. Dan dianya huruf itu satu kalimat yang menunjukkan ia kepada makna pada selainnya kalimat. Jadi huruf maknanya pada kalimat yang lain, bukan pada dirinya. Kayak fi menunjukkan darfiyah, fil baiti, di dalam apa? Di dalam rumah. Jadi maknanya ada di bait, di kalimat sesudahnya, menunjukkan bahwa rumah itu sebagai darah bagi sesuatu yang lain. Fa'alamatuhul mumayyizatu lahu adamiyah, maka bermula tandanya huruf yang membedakan dianya tanda lahu baginya huruf
Jadi fa'alamatu mubtada, fa'alamatuhul mumayyizah. Mumayyizah isim fa'il. Maka bermula tandanya huruf. Tanda yang membedakan ya tanda baginya huruf itu adamiyah. Jadi huruf itu tandanya adamiyah, nggak ada. Nggak ada tanda fi'il, nggak ada tanda isim, ya itulah huruf. Zakarahal musannifu fi qawlihi, menyebutkan akannya tanda huruf yaitu adamiyah oleh musannif fi qawlihi dalam ucapannya musannif, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, yaitu sesuatu dan bermula huruf itu sesuatu yang tidak patut bersamanya sesuatu oleh tanda isim. Artinya wahidun min alamati, oleh satu dari tanda-tandanya isim. Kalimat pada kalimat tersebut nggak ada tanda isim, nggak ada satupun dari tanda isim. Wala dalilul fi'li, ay wahidun min alamatihi, dan tidak layak bersamanya ma oleh satupun dari tanda-tandanya fi'il. Kalimat nggak ada tanda huruf satupun, nggak ada tanda fi'il satupun, itulah huruf. Li'annahu fi nafsihi alamatun. Kenapa huruf itu nggak ada tandanya? Li'annahu fi nafsihi alamatun lil asma'i wal af'al. Karena sesungguhnya huruf fi nafsihi, pada dirinya huruf itu menjadi tanda bagi isim dan bagi fi'il. Bukankah huruf itu sendiri menjadi tanda isim? Tanda isim sah dimasuki huruf jar. Tanda fi'il mudhari' dimasuki oleh lan, misalkan oleh lam. Jadi huruf itu sendiri menjadi tanda kalimat lain, tanda isim dan tanda fi'il. Karena itu dia sendiri nggak perlu kepada tanda. Fakana tarkul alamati lahu alamatan, maka adalah meninggalkan tanda baginya huruf itu tanda. Jadi ketika huruf nggak punya tanda, itulah tanda dia, adamiyah. Fa iza waradat 'alaika kalimatun fa'rid 'alaiha alamatil asma'i awalan. Fa iza waradat, maka bila datang kepadamu oleh satu kalimat. Nah, kita menjumpai satu kalimat, nggak tahu isim, fi'il, apa huruf. Fa'rid 'alaiha, maka bawakan olehmu 'alaiha, di atasnya kalimat, alamatil asma'i, akan tanda-tanda isim. Awalan, terlebih dahulu. Kita menemukan satu kalimat. Nah, kita pasang dulu, fa'arid, pasang, fa'arid 'alaiha, bawakan olehmu kepadanya kalimat akan tanda-tanda isim. Kita kasih dulu tanda isim, dia menerima nggak tanda isim? Fa'in qabilat syai'an minha fahiya ismun. Maka jika menerima ianya kalimat akan sesuatu darinya tanda-tanda isim, minha min alamatil asma. Maka jika menerima ianya kalimat akan sesuatu minha darinya alamatil asma, fahiya, maka dianya kalimat itu isim. Kalau dia menerima tanda isim berarti isim. Fa illam taqbalha fa'arid 'alaiha alamatil af'al. Maka jika tidak menerima ianya kalimat akannya tanda isim, fa'arid 'alaiha, maka pasangkan olehmu atasnya kalimat akan tanda-tanda fi'il. Tanda isim nggak masuk, kita masukkan tanda fi'il, masuk nggak? Fa'in qabilat, jika menerima ianya kalimat minha darinya tanda-tanda fi'il akan sesuatu, fahiya, maka dianya kalimat itu fi'il. Sekarang tanda fi'il nggak masuk, tanda isim nggak masuk. Fa'il lam taqbalha fahkum biharfiyatiha. Maka jika tidak menerima ianya kalimat akannya tanda fi'il. Tanda fi'il nggak, tanda isim nggak. Fahkum, maka putuskan hukum. Fahkum, maka hukum olehmu, anggap olehmu biharfiyatiha, dengan hurufnya kalimat. Berarti kalimat tersebut adalah huruf. Ya. Mana contoh huruf? Kahal, wa, fi, wa, lam. Seperti hal dan fi dan lam. Asyara bitamsili bisalasati ila annal hurufa salasatu anwa'in. Mengisyarah ianya musannif dengan contoh, bitamsil. Tamsil itu bukan contoh, dengan mencontohkan. Mengisyarahkan ianya musannif bitamsil, dengan mencontohkan dengan 3. Artinya musannif memberi contoh huruf 3. Contoh huruf seperti hal, fi, dan lam. Kenapa harus 3 contohnya? Ternyata ada maksudnya. Apa maksud beliau? Oh, asyara bitamsil. Beliau mengisyarah dengan mencontohkan dengan 3 contoh ini. Ila annal hurufa, kepada bahwa sungguh huruf itu ada 3 macam. Ternyata huruf itu ada 3 modelnya. Ma la yahtassu bil ismi wala bil fi'li, kahal. Bermula yang pertama itu ma. Ma di sini huruf. Bermula yang pertama itu ma, huruf-huruf la yahtassu, yang tidak khusus ianya ma dengan isim, tidak pula dengan fi'il, seperti hal. Ada huruf mustarak, huruf yang tidak khusus. Kadang masuk kepada isim, kadang masuk kepada fi'il. Nah, seperti hal. Hal istifham boleh masuk kepada isim, boleh masuk kepada fi'il. Wa ma yahtassu bil ismi kafi. Dan bermula yang kedua itu ma, huruf-huruf yang khusus ia dengan isim, kafi. Seperti fi huruf jar, ini bukan kafa tapi kafi ya. Fi huruf jar khusus kepada isim.
Wa ma yahtasu bil fi'li kalam, dan bermula yang ketiga itu ma huruf-huruf yang khususnya dengan fi'il kalam seperti lam huruf jazam. Nah itu maksudnya. Nah ini ada protes. Fa in qila, maka jika dikatakan orang, qad zakaran nuhatu fi babil istighali anna hal tahtasu bil af'al. Maka jika dikatakan orang, sungguh telah menyebut oleh para ulama nahwu dalam bab istighal anna hal tahtasu bil af'al, bahwa sungguh hal itu khusus dia dengan af'al. Dalam bab istighal di sana kan terdahulu satu isim, terakhir satu fi'il. Kemudian fi'il itu sibuk berbimbang dengan satu isim atau satu dhamir yang mulabis dengan isim sabiq. Nah, kapan wajib nasab kalimat yang mendahului fi'il? Ketika ada huruf istifham di sana. Kenapa? Karena istifham mesti masuk kepada fi'il. Nah, itu dalam bab istighal. Maka jika ada yang mengatakan, sungguh telah menyebut oleh para ahli nahwu dalam bab istighal bahwa sungguh hal khusus dengan fi'il. Kenapa di sini hal bisa masuk kepada isim, masuk kepada fi'il? Oh, kultu, aku mengatakan mahallu ma zakaruhu haitsu kana fi haiziha fi'lun. Aku katakan bermula kedudukan ma yang mereka sebut akannya ma itu sekira-kira ada ianya hal, adalah pada haizinya hal, adalah pada posisinya hal itu fi'il. Benar, hal khusus masuk kepada fi'il, tempatnya bermula tempat ma yang mereka sebut akannya ma. Tempat yang disebutkan oleh ulama nahwu dalam bab istighal itu hal khusus dengan fi'il sekira-kira adalah pada haidnya hal. Maksud haidnya hal, di depan hal itu ada fi'il. Kalau hal masuk kepada satu jumlah, di mana dalam jumlah itu ada fi'il, itu harus didahulukan fi'ilnya daripada isimnya. Itu maksudnya. Contoh, fala yajuzu hal zaidun qama. Maka tidak bolehlah oleh hal zaidun qama. Adakah bermula si Zaid itu yang berdiri? Nah, dalam kasus hal zaidun qama enggak boleh zaidun dulu. Karena di sini ada fi'ilnya qama. Kita balik aja. Nah, hal qama zaidun. Nah, jadi kalau di depan hal ada fi'il, tetap harus fi'il dulu. Hal qama zaidun, enggak boleh hal zaidun qama. Tetapi kalau di depan hal enggak ada fi'il isim dua-duanya, hal zaidun qaimun boleh. Hal zaidun qaimun. Apakah bermula si Zaid itu seorang yang berdiri? Boleh. Tapi kalau di sini enggak boleh hal zaidun qama, tapi harus hal qama zaidun. Nah, maka tidak bolehlah oleh hal zaidun qama. Kenapa? Karena pada haidz atau di depan hal itu ada fi'il. Bal taqulu, tetapi engkau mengatakan hal qama zaidun. Nah, itu. Lianna aslaha an takuna bimakna qad. Karena asalnya hal, karena bahwa sungguh asalnya hal itu bahwa adanya hal dengan makna qad. Jadi pada dasarnya hal itu bermakna qad, sedangkan qad itu kan khusus masuk kepada fi'il. Contoh misalkan, hal ata 'alal insan hinam minad dahri, hinum minad dahri, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Di sini bukan apakah, sungguh telah datang kepada manusia oleh satu waktu dari masa. Jadi hal pada dasarnya bermakna qad. Qad ata 'alal insan. Nah, itu alasannya. Karena asalnya hal itu bahwa ada ianya hal itu dengan makna qad. Contoh hal ata 'alal insan hinun minad dahri. Wa qad mukhtasatun bil fi'il. Sementara qad itu kan khusus dengan fi'il. Maka begitu juga hal harus khusus dengan fi'il, itu pada dasarnya. Nah, fakaza hal, maka demikian pula itu hal juga mesti khusus dengan fi'il pada dasarnya. Lakinnaha, tetapinya hal lamma kanat bimakna hamzatil istifham. Tetapinya hal manakala ada ianya hal itu dengan makna hamzah istifham, karena hal ini di tempat yang lain juga mengandung makna hamzah istifham, sementara hamzah istifham kan nggak khusus dengan fi'il. Nah, jadi tidak khususlah hal dengan fi'il juga. Tetapinya hal manakala ada ianya hal dengan makna hamzah istifham, niscaya tidak terkhusus ianya hal dengan fi'il. Kecuali idza kana al-fi'lu fi haidhiha, kecuali apabila adalah fi'il itu fi haidhiha, di depannya hal. Kalau di depannya ada fi'il berarti kita robah fi'il dulu baru isim. Tapi kalau di depannya enggak ada fi'il ya boleh isim. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillah selesai. Ini memasuki bab i'rab dan bina. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.